Engkau, untuk mengagungkan Engkau Bapa. Dan kami melihat bahwa kami kecil di hadapan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberi kekuatan baru bagi kami. Untuk kami boleh bangkit melihat keagungan Tuhan yang besar. Melihat keagungan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena kami yang bernafas boleh melihat kemuliaan Tuhan di setiap hidup kami. Membawa kami untuk selalu bersyukur, selalu mengagungkan nama-Mu yang besar dan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami merendahkan diri kami serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau kuduskan setiap hati pikiran kami di hadapan Engkau Bapa. Sehingga kami boleh layak mengagungkan Tuhan. Kami layak boleh memuliakan Engkau Tuhan. Oh, ibadah pagi hari ini datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Semua yang berkata amin. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita hitung kuasa Tuhan, kalau kita hitung berkat Tuhan, tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, satu hal yang kita rindukan, kita mau masuk hadirat Tuhan, menyembah, meninggikan namanya yang hidup. Karena kita tidak bisa hidup di luar kuasa Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji
Tuhan, biarlah ini menjadi ucapan syukur kita untuk selalu bersyukur sebab Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin.
kita kami akan menjadi bagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai kita bibir hamba-Mu, biar firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Supaya kami dapat melangkah lebih lagi dalam Engkau ya Tuhan. Perhatikan semuanya Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Firman-Mu tidak berlaku begitu saja, tapi tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami, telinga kami, hidup kami untuk penuh dengan sukacita firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berada di rumah Tuhan. Yang minggu ini yang sudah lewat, biarlah Tuhan selalu menyertai dengan kasih setia Tuhan. Di pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul firman Tuhan pagi hari ini berjudul tentang pemeliharaan Tuhan, yaitu providensia Allah. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu Tuhan setia memelihara kita atau providensia Allah. Ya, kita akan melihat di sini bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai 16. Tentunya tidak usah kita baca, tetapi Bapak Ibu tidak asing untuk kita mengetahui cerita ini. Bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini mengisahkan pertolongan Tuhan kepada Elia dan pemeliharaan Tuhan kepada Elia, di mana Elia melewati sungai Kerit dan juga perjumpaan dengan janda, seorang janda di Sarfat. Dan kita tahu bagaimana latar belakang pada waktu itu, yaitu di mana Israel dikuasai dipimpin oleh Raja Ahab, ya. Dan Ahab sendiri mempunyai istri yang bernama Ratu Isabel. Ya. Kita melihat di Alkitab bagaimana Raja Ahab melakukan hal kekejian di hadapan Tuhan, melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu, ketika Raja Ahab dipengaruhi oleh istrinya, yaitu Ratu Isabel ini, yaitu membawa pengaruh bagaimana penyembahan kepada paganisme atau kepada Baal-Baal, ya. Kita tahu bagaimana Ratu Isabel ini membawa dampak yang buruk, ya, sehingga melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki pada bangsa Israel. Ya, Tuhan utus Nabi Elia. Ya. Kita tahu bagaimana Elia adalah suatu nabi besar, nabi yang sampai saat ini yaitu menjadi tokoh bagi bangsa Israel, ya. Nabi besar ini kita tahu bagaimana kelak, ya, seperti di dalam Malayaki, dia akan Tuhan utus, ya, ketika menjelang kedatangan yang kedua kali. Tuhan akan utus Nabi Elia ini. Dan kita tahu juga bahwa bagaimana Nabi Elia ini diangkat ke surga, ya, tanpa melewati kematian secara jasmani. Ya, selain Nabi Elia ada Henok. Ya, ketika Nabi Elia dipakai Tuhan untuk menyatakan pesan Tuhan kepada Raja Ahab yang menyatakan bahwa Israel akan mengalami kekeringan, tidak akan mengalami hujan, ya, sehingga apa yang disampaikan Nabi Elia kepada Raja Ahab membuat Raja Ahab marah, ya. Tentunya ketika waktu itu juga Ratu Isabel sangat marah juga pada Nabi Elia, yang seharusnya membawa bangsa Israel menyembah nabi-nabi Baal, tetapi oleh Nabi Elia dibawa untuk kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Tentunya ketika Raja marah, Tuhan memerintahkan, ya, seperti di dalam 1 Raja-Raja pasal 17,
Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke arah timur ya. Kita melihat di sini bagaimana dari kerajaan Samaria, Israel Utara, sampai ke Sungai Kerit itu ya sekitar 20 km ya. Mungkin seperti ke Tegal ya. Tapi situasinya berbeda Bapak Ibu. Bagaimana kalau di Israel itu tidak ada tataran rata atau mulus, tapi ada jurang, ada bukit-bukit ya. Jadi kita tidak tahu berapa lama Nabi Elia keluar dari Samaria ke Sungai Kerit. Ya, kita melihat bagaimana di dalam Sungai Kerit penyertaan Tuhan sangat sempurna, pemeliharaan Tuhan sangat sempurna. Tuhan mengirim burung gagak. Ya, kita tahu bagaimana burung gagak ini adalah pemakan daging, yaitu burung yang sangat egois Bapak Ibu. Tetapi Tuhan bisa memakai burung gagak ini untuk memberkati Elia dengan mengirim daging dan juga roti. Dan juga melalui Sungai Kerit Elia bisa mendapatkan air yang seharusnya lingkungan sekitar situ mengalami kekeringan, tetapi di Sungai Kerit ini sumber air masih ada Bapak Ibu. Jadi penyertaan Tuhan sempurna ketika Elia mengadakan pelarian. Ya, setelah Sungai Kerit kering, kita tahu bagaimana Tuhan utus kembali dari Sungai Kerit ke Sarfat, ya, Sarfat bagian atas, bagian utara. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, ya, diperkirakan 120 km ya, misalkan ke Cirebon atau ke Indramayu ya Bapak Ibu. Jadi tentunya pasti lama lah untuk menjangkau ke Sarfat. Ya. Tapi Elia patuh, taat, melakukan perintah Tuhan, dia melakukannya. Kita tahu bagaimana ketika di Sarfat Tuhan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Bagaimana Elia ketika itu dia meminta air, ya, kemudian dia langsung meminta dibuatkan suatu makanan ya. Tetapi karena ketaatan janda Sarfat ya, berbeda dengan Ratu Isabel yang sama-sama berasal dari wilayah Sidon, ya, wilayah yang menjadi musuh Israel, yang tidak takut akan Tuhan. Tapi ada perbedaan sifat antara Ratu Isabel dengan janda Sarfat. Janda Sarfat ini taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dia melakukannya dengan senang hati, meskipun saat itu kekurangan, meskipun saat itu janda Sarfat itu mengalami minus Bapak Ibu, tetapi dia taat, ya, meskipun hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli, dia mau melakukannya. Ya, tentunya orang secara manusia, ya, tahu-tahu ada muncul orang yang tidak dikenal ke rumah kita, dia nyolot ya, meminta makanan, meminta minum, pasti kita pikir-pikir lagi. Ya, tetapi berbeda dengan janda Sarfat ini. Dia melakukannya dengan tulus hati, segenap hatinya. Dia taat, ya. Meskipun ya kita melihat bagaimana setelah melakukan ketaatan, anaknya juga mengalami sakit dan meninggal. Tapi luar biasa mujizat Tuhan menyertai ketika masih ada Nabi Elia ini. Tentunya Bapak Ibu, kita belajar bagaimana dari cerita Nabi Elia ini pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu akan kita juga alami, ya. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan ketika di waktu yang lalu Tuhan sudah tolong Nabi Elia. Kita juga pasti mengalami apa yang menjadi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi di dalam Yakobus dikatakan bahwa Elia itu adalah orang biasa, sama seperti kita. Yakobus 5 pasal 17. Dan kita juga orang biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan. Oleh sebab itu kita belajar pagi hari ini untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan, ya, dan pemeliharaan Tuhan, ya, providensianya Allah. Ketika saat ini masih dalam goncangan-goncangan, ketika saat situasi saat ini mengalami krisis atau mengalami ketidakpastian, tapi kita yakin dan percaya dengan iman kita, pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Ya, hal yang pertama untuk kita dapatkan pemeliharaan Tuhan yaitu
Satu, yang pertama, Tuhan berfirman. Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 dan juga 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8. Kita melihat sini bagaimana ada beberapa terjemahan, ya. Kita melihat bagaimana perintah ke sungai Kerit, ya. Di dalam terjemahan bebas dikatakan, datanglah firman Tuhan. Di dalam firman ayat air yang hidup, terjemahannya juga berkata Tuhan berfirman, atau terjemahan lain Tuhan berkata, atau firman Tuhan turun, atau datanglah firman Tuhan, ya. Banyak terjemahan menyampaikan sama, ya, intinya. Jadi memberitakan Tuhan menyampaikan firman sesuatu, ya. Oleh sebab itu kita melihat di sini bagaimana Elia, ya. Ada pertanyaan, apakah Elia seorang nabi lalu Tuhan berfirman? Ya, pasti. Ketika nabi diutus Tuhan, Tuhan ingin menjadi perantara, ya, mediator, ya, antara orang yang belum mengenal Tuhan atau bangsa yang sudah berbelok arahnya melenceng dari jalurnya Tuhan untuk diluruskan kembali. Maka dia perlu mediasi, mediator. Nah, mediatornya ini adalah nabi. Tentunya Tuhan mengutus Nabi Elia, dia akan memperlengkapi, ya, dengan sangat intens akan diberikan firman Tuhan, akan diberikan nubuatan, akan diberikan marifat atau penglihatan-penglihatan. Dan tentunya kita juga bisa mendapatkannya, ya. Bagaimana dengan kita? Ya, sekali lagi kita ini, ya, melihat bagaimana di dalam Yakobus pasal 5 juga dikatakan Elia itu adalah orang biasa, sama seperti kita. Maka kita juga bisa mendapatkan firman Tuhan, ya. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana Tuhan tidak membeda-bedakan antara satu dengan orang yang lain. Tuhan tidak memandang bulu, ya. Sama seperti di Roma pasal yang kedua ayat 11. Jadi semua sama di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa mendapatkan firman dari Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan berfirman, ya Bapak Ibu, atau Tuhan berbicara bisa melalui audible atau non audible, ya. Sama seperti radio, Bapak Ibu. Jadi ketika radio dinyalakan, kita pasti mencari channel dulu yang tepat sehingga suaranya tidak resep-resep atau dalam pencarian, ya, suaranya tidak enak didengar, ya. Kita harus menyamakan frekuensinya, ya, dengan misalkan radio FM yang kita ingin hendak dengar. Dan juga dalam kehidupan kita harus mencari frekuensinya Allah. Jangan sampai kita berdoa hanya mengeluh dan kita berkata-kata, Tuhan, hidupku begini, pekerjaanku begini, karirku begini, bisnisku keadaannya begini. Ya, kita cerita-cerita mengeluh sama Tuhan, tetapi kita lupa bahwa kita harus mendengarkan Tuhan juga, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti radio, kita harus mencari frekuensinya Allah, ya, mencari frekuensinya surgawi. Jadi kita harus ingat bagaimana pagi hari ini kita diinginkan Tuhan untuk kita bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan untuk dalam kehidupan kita, seperti yang Dia mau. Ya, kita melihat bagaimana audible, ya, ketika misalkan ada bencana lalu kita disuruh mendengar lari-lari. Nah, Tuhan bisa berbicara seperti itu, Bapak Ibu. Kita lakukan lari, tahu-tahunya kita luput dari bahaya. Misalkan mau ada gempa bumi, kita disuruh lari, ada suara lari, kita selamat. Dan juga secara audible, ya, non audible, ya, melalui hati, ya, tidak mendengar suara secara langsung tetapi audible. Oleh sebab itu kita melihat sini bagaimana cara Tuhan berbicara. Yang pertama yaitu pembacaan Alkitab. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, kita saat teduh Tuhan berbicara, ya. Kita buka ayat atau pasal atau sesuatu itu yang kita baca, kita tersentuh hatinya. Sesuai mungkin dengan apa yang kita sedang hadapi, kita sedang alami masalah yang kita hadapi. Lalu ketika kita baca firman Tuhan, kita dikuatkan Tuhan, atau kita diingatkan Tuhan, ya. Atau ketika yang kedua, ketika
ketika mendengarkan khotbah, ketika hamba Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu meresponi dan dalam hati Bapak Ibu berbicara, wah ini hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan cocok dengan apa yang saya alami. Ya, misalkan tentang kekhawatiran, pas mendengar khotbah kekhawatiran, Bapak Ibu mulai dikuatkan Tuhan untuk jangan khawatir, ya, atau mengalami ketakutan atau mengalami masalah yang lain melalui khotbah, Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan juga melalui renungan, ya, ketika di luar acara gereja, ya, mungkin piston atau persekutuan, bisa Tuhan berbicara, atau bisa melewati nasihat, ya. Jika Bapak Ibu mendengar nasihat dari kakak rohani atau keluarga, ya, atau hamba Tuhan, ya, yang akan memotivasi Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, lalu mendengar nasihatnya, kembali dikuatkan, kembali diingatkan Tuhan untuk kita tetap melangkah, ya, tidak terpuruk dengan masalah yang kita alami. Dan juga melalui peristiwa, ya, tentunya ada banyak macam peristiwa, ya, suka maupun duka Bapak Ibu. Ya, misalkan kita mengalami sakit penyakit, diingatkan Tuhan, diinsafkan Tuhan, ya, untuk kita merubah kehidupan yang lama jadi kehidupan yang baru. Tuhan bisa berfirman melalui peristiwa yang kita alami. Dan juga ketika kita berdoa, ya Bapak Ibu, misalkan saat pagi hari kita datang menghampiri hadirannya, lalu ketika berdoa, sesuatu dari hati Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk kembali diingatkan apa yang menjadi mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan, untuk kita berubah, sehingga nyata bahwa Tuhan berfirman kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan juga melewati puasa, ya, ketika daging ini dilemahkan, Tuhan bisa berfirman kepada Bapak Ibu saudara sekalian, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi melalui puasa, Tuhan bisa mengingatkan kembali apa yang harus kita langkah, apa yang harus kita lakukan ke depan, ya. Inilah beberapa cara Tuhan untuk berfirman, atau Tuhan ingin berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat sini, ketika Tuhan berbicara, kita harus mempunyai sikap hati, ya. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu kita harus, yang pertama, kita harus bertanya-tanya dan cari hadirat, ya. Kalau di dalam terjemahan lama di 1 Tawarik pasal 16 ayat 11, bertanya-tanyalah, ya, pada Tuhan dan akan kuasanya, dan carilah hadiratnya selalu, ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita tidak hanya tanya-tanya saja kepada Tuhan, ya. Tuhan, masalahku begini, Tuhan, bisnisku mulai begini, Tuhan, keluargaku mulai begini, ya. Tetapi kita lupa mencari hadiratnya Tuhan. Kita hanya mengeluh, mengadu, komplain sama Tuhan, tetapi lupa mencari hadiratnya. Pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita mulai, ya, seimbang, balance antara bertanya-tanya dan mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, kita mempunyai sikap lembut hati, ya, jangan keras hati. Ketika Tuhan berfirman, kita jangan mengeraskan hati, ya. Oh Tuhan, nanti dulu, tunggu dulu, atau saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Tentunya ini sangat mendukakan hati Tuhan. Dan juga yang ketiga, mau taat, ya, sama seperti Nabi Elia, dia taat, ya Bapak Ibu. Kalau tidak taat, tentunya secara manusia Elia bisa melenceng, ya, yang Tuhan suruh, ya, ke sungai Kerit, sungai yang sangat panas, sungai sangat, ya, situasi waktu itu kering, ya. Elia bisa mikir, dia lebih baik mengungsi ke Obadja, ya. Obadja adalah pegawai istana, dia yang menolong, ya, nabi-nabi Allah. Banyak yang dibunuh ketika masa Ahab dan Ratu Isabel. Tapi Obadja memberikan makan, ya, dia menyelamatkan sekitar 100 nabi yang dipakai Tuhan di waktu zaman itu. Dan tentunya ketaatan Elia inilah yang Tuhan mau melakukan suatu hal yang besar. Kemudian kita peka, ya, kepekaan kita membedakan suaranya, suara Tuhan atau suara hati atau suara setan, ya Bapak Ibu.
Jadi di dalam kehidupan ini kita sering ya dalam menentukan keputusan kita sering ya meminta pertolongan Tuhan ya, atau Tuhan berbicara. Ya. Oleh sebab itu kita bertanya-tanya sama Tuhan, lalu Tuhan menyatakan suara ya, bisa melalui suara Tuhan. Ya. Tapi kita juga harus peka. Kadang ada suara hati juga atau suara setan ya. Oleh sebab itu untuk membedakannya kita harus melihat apakah sesuai firman Tuhan atau sesuai dengan Roh Kudus ya. Bagaimana firman Tuhan itu adalah pelita dalam kehidupan kita, dan juga Roh Kudus itu adalah penolong. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa membedakan ya antara suara Tuhan atau suara hati atau suara setan. Jadi harus peka Bapak Ibu ya. Tentunya kita harus memiliki kepekaan ini. Ya, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai kelima sekali lagi dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Perhatikan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar. Ya, kita mempunyai kepekaan pendengaran apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin bicarakan, apa Tuhan ingin firmankan kepada kita seperti seorang murid. Dan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi sekali lagi kita diingatkan Tuhan bagi hari untuk kita mempertajam pendengaran kita. Dan jangan hanya kita ingin komplain kepada Tuhan, mengeluh dengan situasi yang saat ini serba sulit, tetapi kita harus peka, pertajam dengan pendengaran apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua rahasianya yaitu dalam kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, yaitu Tuhan telah menolong. Ya Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 dan 9 terjemahan ya perintah entah itu ke Sungai Kerit maupun ke kota Safat, terjemahnya telah kuperintahkan, telah memerintahkan ya, atau telah menyuruh ya, atau aku sudah menyuruh. Jadi ketika Nabi Elia mendapatkan pertolongan Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkannya. Jadi Tuhan itu ibarat sutradara yang agung ya. Dia sudah mempersiapkan semuanya ya. Elia sanggup melewatinya. Ya, jadi ibarat ketika Bapak Ibu mempunyai seorang anak ya, ketika dia masih kecil dipersiapkan ya, ketika nanti kuliah atau dia nanti SMA, semuanya Tuhan sediakan ya. Kebutuhan secara finansial sebagai orang tua akan mempersiapkannya. Dan Elia juga mengalami ya, Tuhan merencanakan sesuatu, Elia melewati sesuatu yang mungkin cara manusia tidak mengenakan sebagai prosesnya Tuhan, tetapi Elia mampu melewatinya ya. Karena dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menyatakan kebaikannya melalui Elia. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan tidak dikuasai waktu, justru Tuhan menguasai waktu. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, seringkali dalam kehidupan kita dikuasai oleh waktu, dan juga manusia tidak bisa menguasai waktu. Justru waktu manusia hanyut di dalam waktu. Ini berbicara bagaimana kita harus mempergunakan waktu yang singkat ini, Bapak Ibu. Ketika Elia melewati suatu kesulitan, kesukaran yang sama seperti kita saat ini sedang mengalami kesukaran, kesulitan, mengalami krisis, kita percaya Tuhan mempersiapkan sesuatu ke depan ya. Ya, Tuhan akan membawa ketika kita dibawa ke lembah kekelaman, Tuhan persiapkan kita akan melewati lembah kekelaman ini ya. Kita tidak tahu corona ini sampai berapa lama lagi. 1 tahun kita sudah lewati, 2 tahun kita tidak tahu, 3 tahun kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita percaya ketika Tuhan memberikan ya, kita melewati waktu yang kronos ya, detik, jam, hari-hari. Tetapi ketika kairusnya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti Elia menyatakan kairusnya Tuhan
atau kesempatannya Tuhan untuk Elia melakukan sesuatu sehingga dia jadi berkat ya bagi janda di Safat. Ini adalah waktu kesempatan bagaimana Elia mendapatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita juga dengan waktu ya, waktu yang saat ini tersisa, waktu yang ada di dunia ini kita tidak tahu berapa umur kita, 70, 80 tahun, 90 tahun, kita tidak tahu ya. Kita pergunakan kairos kita ya. Jadi selagi kita masih ada nafas, selagi kita masih ada kesempatan, kita tetap dekat dengan Tuhan ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman. Inilah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan dengan memberikan kesempatan kepada kita. Seperti Mazmur, bagaimana kita harus menghitung hari-hari ya. Waktu ini sangat singkat Bapak Ibu. Jangan pikir waktu ini hanya semakin lama atau di dunia ini semakin memikirkan untuk mendapatkan kenikmatan atau kesenangan ya secara semu, mana. Kita harus memikirkan kekekalan nanti di surga Bapak Ibu. Ya, tanda-tanda ya banyak hamba Tuhan menyampaikan bagaimana situasi saat ini, situasi di air sana. Kita harus mempersiapkan. Kita tidak tahu ya, mungkin kalau kedatangannya Tuhan akan kita bisa merasakan di generasi zaman ini. Ya puji Tuhan. Kalau tidak Tuhan tidak datang, kita juga harus tetap berjaga-jaga. Ya, jadi jangan terlena ya. Misalkan nanti ada rapture, pengangkatan, kita harus siap berangkat semua. Jangan ada yang tertinggal di bumi ini. Oleh sebab itu pagi hari ini kita pergunakan waktu kita dengan baik Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu percaya dan taat. Ya, kita melihat di sini bagaimana Elia melakukan apa yang Tuhan firmankan, meresponi apa yang Tuhan mau. Ia pergi ke Sungai Kerit maupun ke Safat. Ya, meskipun banyak tantangan, musim kekeringan, banyak ancaman, tetapi Elia melakukan firman Tuhan. Dia taat Bapak Ibu. Inilah langkah iman yang Elia lakukan. Kita juga harus taat. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini kita harus lakukan ya. Jangan kita memberontak atau kita tidak patuh pada Tuhan. Kita harus percaya dan taat. Kemudian selanjutnya kita melihat sini bagaimana sampai di mana ketaatan kita. Sampai di situ Tuhan menuntut kita. Sampai di mana iman percaya kita. Sampai di situ Tuhan bisa bekerja lewat hidup kita. Jadi kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya percaya dan taat. Tetapi mujizat, final destinasi itu adalah Allah sendiri yang akan bekerja. Ya, yang keempat, cara Tuhan menolong. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 dan 5 ya, berita Tuhan untuk ke Sungai Kerit maupun ke Sungai Jordan. Ya, kita melihat di sini bagaimana ada perbedaan Bapak Ibu. Ya, kita lihat bagaimana Sungai Yordan. Sungai Yordan dalam bahasa Inggris ada river. Ada berbeda dengan Sungai Kerit ya. Dari bahasa aslinya brook ya, atau anak sungai ya. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang sudah ke Israel, Pak Yunus dan juga Bu Gito sudah pernah ke Sungai Yordan ya Pak? Bu Gito ya, ya saya belum. Ya, jadi di dalam Sungai Yordan ini ya sumber air sangat banyak Bapak Ibu. Ya, kalau berbeda dengan Sungai Kerit ya, anak sungai ini hanya ada pada airnya hanya musim tertentu saja. Ya, jadi dia tidak memiliki sumber ya. Tetapi Elia dibawa Tuhan ke Sungai Kerit ya. Tentunya berbeda Bapak Ibu. Jika Elia itu larinya ke Sungai Yordan ya. Ya, mungkin airnya banyak. Tetapi ancaman-ancaman lain banyak juga Bapak Ibu ya. Tidak seperti di Sungai Kerit, burung gagak kirim roti, kirim daging. Tetapi di Sungai Yordan belum tentu burung gagak bisa kirim ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Sungai Yordan itu besar
dan terkenal dan terjamin ya. Ya, dari Alkitab ada sekitar 82 ya berbicara Sungai Yordan, tetapi Sungai Kerit hanya 2 kali ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana ada perbedaan antara Sungai Yordan dan Sungai Kerit. Ya, Elia bisa saja lari ke Yordan, tetapi ancaman lain ya, bisa diburu oleh suruhannya Raja Ahab, atau dia bisa mati ya karena tidak ada asupan daging maupun roti ya dikirim oleh dagang catering ya. Berbeda di Sungai Kerit ya, Tuhan cukupi. Meskipun sungainya sangat kecil, tetapi Tuhan pelihara Elia. Sama, ini berbicara begini Bapak Ibu. Jadi sama halnya dengan kehidupan kita ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu melakukan bisnis yang kecil-kecilan, yang mungkin orang pandang sepele, orang pandang hanya ya tidak respect gitu ya. Jadi tetapi dengan melalui bisnis kecil-kecilan ini, Bapak Ibu merasakan sumber air yang luar biasa, sumber berkat yang luar biasa. Atau mungkin ketika kuliah yang tidak terkenal, ya universitas yang tidak terkenal, ya, tetapi ketika Bapak Ibu saudara-saudara kalian tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, Tuhan bawa ya hari demi hari semakin meningkat ya. Inilah Sungai Kerit Bapak Ibu. Jadi atau karir Bapak Ibu ya mungkin hanya sebagai bawahan biasa, tetapi posisi Bapak Ibu dikatakan sebagai Sungai Kerit ya. Meskipun posisi bawahan, tetapi berkat itu tetap mengalir terus lancar. Dibandingkan Bapak Ibu bekerja di perusahaan terkenal atau bisnis yang besar ya, tetapi sama seperti Sungai Yordan, tetapi tidak pasti ya, belum tentu ada jaminan ya. Sehingga Bapak Ibu kita melihat di sini bagaimana Elia meskipun di Sungai Kerit Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Diharapkan dalam kondisi sama saat seperti ini, meskipun kita dalam kesulitan, meskipun kita dalam pekerjaan kita ya di bisnis yang mungkin kecil-kecilan atau menengah, kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Sungai Kerit, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan cukupi ya. Inilah pertolongan dalam kehidupan Bapak Ibu akan alami. Yang selanjutnya, jadi ada perbedaan ya antara Obadja dan Jana-Safat. Ya, kalau Obadja ya sebagai kepala istana, sebagai orang yang mempunyai kedudukan ya di masa pemerintahan Raja Ahab, Elia tidak mengandalkan manusia. Bisa saja dia melarikan diri ke rumah Obadja, lebih aman, lebih nyaman, menerima makanan lancar ya, dan juga dia sudah terbukti ya ketika itu Obadja dikatakan cinta kepada Allah ya, dia juga membela nabi-nabi, menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan ya, yang dia selamatkan. Tetapi keputusan Elia untuk berada di Jana-Safat ya, Tuhan tetap menolong dan menjaganya ya, meskipun Jana-Safat itu secara manusia hina atau kecil, bukan apa-apa, bukan orang kaya atau mungkin belum terbukti atau teruji, atau bahkan berasal dari Sidon ya, sama seperti Ratu Isabel ya, bisa saja dia membunuh Elia, tetapi Elia melakukan hal yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan jaga ya. Jadi sekali lagi kita melihat sini bagaimana pertolongan Elia yang Elia alami, Bapak Ibu saudara sekalian bisa akan mendapatkannya. Jadi pagi hari ini kita melihat di sini selanjutnya, yaitu dipelihara hari demi hari. Dalam pemeliharaan Tuhan kita melihat Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Tuhan memelihara dengan cara ajaib. Tuhan bisa memakai saja cara apapun untuk menolong kita. Berapa hari yang lalu ya, tetangga mengirimkan makanan kepada saya
tidak hanya sekali ya, tapi 3 hari berturut-turut ya. Meskipun ya masakannya biasa saja, tetapi saya dan istri bersyukur pada Tuhan. Ya, Tuhan selalu memelihara. Ya, Tuhan meskipun ya, hanya sepele, ya, tetapi kami merasakan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dan saya percaya Bapak Ibu di situasi krisis, di situasi sulit seperti ini, pemeliharaan Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Jangan goyah, jangan bimbang, tetap yakin dan percaya kita dipelihara oleh Tuhan hari demi hari. Ya, kalau Tuhan sudah menyediakan makanan pada burung-burung ya di udara, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pemeliharaan bagi orang yang takut dan percaya kepadanya. Jadi kita melihat di dalam Lukas bagaimana perhatikan burung-burung gagak ya, Tuhan pelihara juga. Dan juga ketika air menjadi surut di Sungai Kerit, Elia tidak panik Bapak Ibu. Ya, sama seperti kita, jangan panik Bapak Ibu. Mungkin saat ini tabungan mulai berkurang atau kantong mulai kering, ya. Kita jangan panik Bapak Ibu. Kita sama seperti Elia, ya. Kita harus mendengar firman dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya. Jadi musim itu sama seperti roda ya, kadang di atas, kadang di bawah, terus berputar. Jadi kita harus jangan panik, jangan khawatir, jangan takut dengan situasi seperti saat ini. Kita belajar dari pemeliharaan Tuhan kepada Elia, kita pasti akan mendapatkannya. Kemudian yang terakhir yaitu bersendiri dengan Tuhan atau melakukan perenungan dengan Tuhan. Ya. Elia melakukan kesendiriannya di Sungai Kerit, Bapak Ibu. Tentunya sebagai nabi dia tidak hanya diam saja atau dia hanya duduk saja, tetapi dia bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, pasti Elia memperkatakan firman-firman ya di saat masa pengungsiannya. Dan kita belajar saat ini di masa-masa sukar seperti saat ini, kita merenungkan firman Tuhan, berdoa pada Tuhan, ya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus tanya kepada Tuhan, dan langkah kita menjadi sesuai kehendak Tuhan, dan kita tidak salah melangkah. Ya, di dalam Alkitab kita tidak tahu pasti berapa lama ketika Elia berada di Sungai Kerit, 1 atau 2 tahun atau 3 tahun, tidak tahu. Alkitab tidak menceritakannya. Sama seperti kita tidak akan tahu krisis corona seperti saat ini berapa lama lagi, tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Ya, inilah bagaimana di akhir hidupnya Elia berangkat ke surga. Ya, bangsa Israel percaya bahwa Elia nanti akan datang bersama menjelang kedatangannya Tuhan yang kedua kali. Elia terangkat ke surga. Ini mewakili Elia sebagai representatif ya. Jadi ketika anak-anak Tuhan terangkat nanti sebelum diungsikan di masa antikris nanti, kita belajar lakukan kehendak Tuhan sama seperti Elia. Jangan kita berpikir bahwa hidup di dunia ini lama, tetapi kita berusaha memikirkan kekekalan selama-lamanya tidak berujung Bapak Ibu. Jadi di dunia ini sekali lagi hanya transit, hanya sementara. Pergunakan waktumu dengan baik. Kita belajar dari Elia untuk Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Kita harus mengingat kembali beberapa poin yang telah saya sampaikan. Taat dan terus mendengarkan firman Tuhan. Jangan takut dengan situasi seperti saat ini. Jangan bimbang. Yakinlah dan percaya Tuhan selalu akan menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Ya, persilakan para pemain musik. Kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Setia.
bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan lagu ini. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus setia. Dialah sahabat kita yang mengerti segala kesusahan kita, yang mengerti segala apa yang menjadi masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku.
di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.